Perkenalkan, nama saya Fatimah Sa'diyah. Saya berasal dari Jawa dan latar belakang saya memang Muslim. Saya tidak pernah mempunyai niat dan tidak pernah punya cita-cita untuk menjadi seorang Kristen. Karena dalam keluarga saya semuanya Muslim. Lingkungan saya semuanya Muslim. Bahkan di dalam kehidupan saya tidak pernah saya menemukan yang namanya gereja di lingkungan saya. Saya tidak pernah menemukan orang Kristen di lingkungan saya. Saya dibesarkan keluarga Muslim semuanya 100%. Saya tidak pernah bercita-cita untuk menjadi orang Kristen karena sedikit pun saya tidak pernah mendengar apa itu Kristen, siapa itu Yesus, saya tidak pernah mendengar. Hanya yang saya tahu di dalam kehidupan saya selalu dikenal bahwa orang Kristen itu kafir dan tidak pernah mempunyai tempat di surga. Orang Kristen hanya punya surganya di dunia, itu saja yang saya pernah dengar. Para ustadz itu menceritakan bahwa kita Muslim tetap bisa masuk surga, tetapi harus melalui jihad, seperti itu. Dan kita harus diharuskan untuk membayar sedekah dan juga infak setiap bulannya. Nah, mikir saya begini, oh pasti di sini kayaknya ada jalan di sini, ada jalan menuju surga ini di sini. Saya menemukan komunitas yang membuat saya itu semakin nyaman, membuat saya mungkin semakin inilah jawaban, seperti itu. Setelah perjalanan saya berpisah beberapa bulan dengan mantan saya itu, nah dari situlah Tuhan berbicara kepada saya melalui mimpi. Singkat katanya malam itu saya tidur sendiri, tidak ada teman saya. Teman saya lagi di tempat saudaranya. Nah, ada yang namanya pohon rindang yang saya lihat di dalam mimpi itu. Lalu saya melihat ada orang yang berjubah putih. Dan di depan orang yang berjubah itu banyak sekali domba-domba. Seperti orang lagi mengembala domba, seperti itu. Nah, saya dari jauh, saya melihat bahwa itu siapa, gitu kan. Lalu orang yang berjubah itu membuka tangannya lebar-lebar dan dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku." Itu katanya, kata pertama. Nah, setelah itu saya terbangun, mimpi apa tadi ya, gitu. Tapi saya tidak menghiraukan mimpi itu. Apa sih tadi, gitu, tidak menghiraukan. Pada akhirnya malam berikutnya, saya dikasih mimpi kembali. Di situ saya juga melihat pohon rindang kembali. Entah kenapa, apa maksud dari simbol pohon rindang yang selalu muncul dalam mimpi saya itu, saya tidak mengerti. Yang jelas itu yang saya lihat. Dan saya melihat ada anak 7 tangga. Di atas anak 7 tangga itu ada yang namanya salib. Nah, setelah itu di dalam mimpi saya itu, saya disuruh naik memanjat tangga itu sampai ke puncaknya. Saya memeluk salib itu dan salib itu berubah menjadi wajah orang. Orang itu bicara seperti yang mimpi saya pertama kali. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku, katanya. Nah, setelah itu saya terbangun kembali. Setelah saya bangun, saya bingung, ini apa sih? Kok mimpi bisa sampai 2 kali seperti ini, begitu. Nah, sementara itu ada salib. Bukankah salib itu Tuhannya orang Kristen? Menurut saya waktu itu, karena saya tidak pernah mengenal sama sekali yang Kristen itu seperti apa. Setahu saya yang selama ini yang saya tahu, Kristen itu menyembah berhala, menyembah patung, menyembah salib. Sampai pada akhirnya tunjukkan betul-betul bahwa di dalam Alkitab itu betul nyata, ada firman Tuhan kebenaran yang tertulis. Di situ pun ditunjukkan bahwa fakta-fakta yang selama ini membuat saya bingung di ajaran saya dulu,
di sini saya menemukan suatu kebenaran yang nyata. Salah satunya bicara mengenai tentang sejarah. Bagaimana Mbak katanya? Apakah kalian sudah siap terima Yesus? Siap gitu kan. Nah, tapi anehnya hamba Tuhan itu kayaknya lebih fokus menanya ke saya dan bukan ke teman saya. Bagaimana Mbak? Apakah Mbak udah siap katanya? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Mbak. Saya siap Pak, saya gitu kan. Kalau mau mengikut Yesus, kita harus menanggalkan manusia lama kita, dan kita harus menjadi manusia yang baru, katanya begitu. Nah, jadi saya rasa begitu. Ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, seketika itu pun sesuatu ada yang lepas dari saya. Entah itu mungkin manusia kemanusiaan saya yang lama, kesombongan saya, ilmu-ilmu yang ada dalam diri saya, ilmu-ilmu setan yang ada di diri saya itu saya merasa lepas dari diri saya. Nah, setelah semuanya lepas, seperti sesuatu yang saya tidak pernah rasakan sebelumnya. Selama hidup saya, mata rohani saya seperti saya melihat sesuatu kegelapan saja. Tetapi ketika saya menerima Yesus Kristus, kalau bahasa Islamnya itu dulu saya seperti mencium bau surga gitu. Karena saya melihat sesuatu yang bukan hanya melihat, ya mungkin mata hati saya aja melihat sesuatu yang mungkin tidak pernah saya lihat, dan saya merasakan sesuatu yang tidak pernah saya rasakan.